Saudara, program catatan Dr. Lukas hadir bagi Anda untuk bisa belajar bagaimana hidup sehat. Terlepas dari seberapa baik dan sehat kebiasaan hidup, dalam kondisi yang prima pun, kita bisa mengalami penderitaan, baik fisik, mental, atau keduanya dalam waktu bersamaan. Alkitab banyak membahas tentang kesehatan, salah satunya adalah catatan Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru. Dan melaluinya Anda akan menerima banyak hal tentang Yesus Kristus, penyembuh ajaib yang menyembuhkan manusia dari penyakit fisik maupun rohani. Dia bahkan mengalahkan maut, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya manusia bisa hidup kekal bersamanya. Banyak orang mengatakan bahwa pneumonia adalah teman pria tua. Mengapa pneumonia identik dengan hal ini? Karena penyakit ini bisa dengan cepat menghilangkan penderitaan lansia akibat penyakit yang dialaminya. Dengan kata lain, pneumonia adalah penyakit yang mematikan, khususnya bagi lansia. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Pneumonia adalah salah satu dari 5 penyakit paling mematikan di negara berkembang. Sedangkan di negara maju, penyakit ini masuk dalam 10 penyakit paling mematikan. Intinya, pneumonia adalah masalah kesehatan serius yang dihadapi seluruh negara di dunia. Mengapa hal ini bisa terjadi dan apa yang dapat kita lakukan untuk ini? Pertama, penyakit pneumonia sudah ada sejak awal peradaban manusia dan masih ada hingga hari ini. Kedua, seseorang bisa meninggal dalam hitungan jam akibat penyakit ini. Ketiga, meskipun lebih banyak ditemukan pada lansia, penyakit ini bisa menyerang semua kelompok usia, bahkan bayi sekalipun. Orang-orang dewasa muda dengan kesehatan yang baik pun bisa meninggal akibat pneumonia dalam jangka waktu beberapa hari. Penyakit ini bisa menyerang setiap orang tanpa melihat usia, ras, jenis kelamin, maupun lokasi geografis orang itu. Inilah mengapa pneumonia adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti, sehingga memerlukan banyak perhatian dari dokter maupun pasien yang terkena. Bagaimana kita bisa tertular pneumonia? Apa yang menyebabkan penyakit ini? Pneumonia adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Penyakit ini disebabkan oleh organisme atau virus yang masuk ke dalam paru-paru melalui udara yang kita hirup. Pada umumnya, kita bisa tertular penyakit ini dari orang lain yang punya penyakit pneumonia. Yang menjadi masalah adalah, terkadang orang dengan penyakit pneumonia tidak menunjukkan gejala apapun, sehingga kita tidak tahu bahwa orang itu berisiko menularkan virus kepada kita. Memang hal ini terdengar sedikit tidak masuk akal, tetapi mari kita diskusikan lebih lanjut bagaimana hal ini bisa terjadi. Pada 3 hari pertama, virus masuk ke dalam tubuh, seseorang tidak akan merasakan simptom apapun. Kemudian, mulai muncul simptom-simptom ringan seperti demam, batuk pilek, sakit kepala, dan nyeri otot. Batuk yang muncul bisa sangat ringan seperti batuk biasa, sehingga penderitanya tidak akan memikirkannya. Tetapi justru pada hari-hari pertama ketika simptom belum muncul, penderita bisa menularkan virus ini kepada orang lain. Itulah mengapa pneumonia bisa menjadi sangat mematikan. Batuk yang kelihatannya sepele ini bisa menularkan virus kepada banyak orang dalam jangka waktu beberapa hari. Itulah mengapa pada musim dingin semakin banyak orang yang terkena pneumonia. Pneumonia adalah penyakit yang menakutkan, tidak hanya bagi penderitanya, tetapi juga bagi masyarakat luas. Sekitar tahun 1917 di Amerika Serikat, ada sekitar 125.000 orang yang mati akibat salah satu jenis penyakit pneumonia. Pneumonia sudah membunuh banyak sekali orang di seluruh dunia, sehingga penyakit ini tidak boleh dianggap enteng. Raja Daud yang memerintah Israel sekitar tahun 1000 sebelum Masehi menuliskan puisi berikut. Selamatkanlah aku ya Allah,
sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering. Mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Ini adalah ayat yang luar biasa yang menunjukkan bagaimana Daud memohon pertolongan kepada Allah di tengah penderitaannya. Seorang pria bernama Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma yang mendiskusikan topik ini. Dia menuliskannya sekitar tahun 60 Masehi. Paulus menuliskan bahwa melalui Kristus kita dapat menerima kedamaian dan pengharapan. Inilah yang Paulus tuliskan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sungguh ayat yang menakjubkan. Tetapi apa maksud dari semua ini? Pertama, kita akan mendapatkan perdamaian dengan Allah melalui Yesus Kristus. Perdamaian ini kita dapatkan dengan percaya kepada Yesus Kristus dan apa yang telah dilakukannya bagi kita. Bisa dilihat bahwa penderitaan akan membawa kita pada pengharapan. Kita tahu bahwa Allah telah mengirimkan Kristus untuk mati bagi kita, meskipun kita telah melakukan banyak perbuatan buruk yang kita sebut sebagai dosa. Betapa besar kasih dan pengharapan yang Allah berikan bagi kita sekarang dan selamanya. Sebelum kita diskusikan lebih jauh tentang apa yang Allah lakukan bagi kita, mari kita kembali membahas tentang pneumonia. Mengapa beberapa orang lebih rentan tertular penyakit ini dibandingkan orang lainnya? Kelompok orang yang lebih rentan inilah biasanya tergolong dalam beberapa kategori. Anak usia di bawah 5 tahun, orang dari berbagai kelompok usia yang memiliki penyakit kronis seperti lansia. Mari kita bahas ketiga kategori ini satu persatu dengan lebih mendalam. Anak berusia di bawah 5 tahun. Anak-anak usia ini rentan tertular pneumonia karena daya tahan tubuh mereka belum berkembang dengan sempurna, sehingga tubuh mereka tidak mampu melawan penyakit-penyakit agresif seperti pneumonia. Menurut WHO, penyakit ini berada pada peringkat 1-2 sebagai penyebab kematian terbanyak pada anak berusia di bawah 5 tahun di seluruh dunia. Kategori kedua adalah orang-orang dengan penyakit kronis. Ini termasuk diabetes, penyakit ginjal kronis, artritis, penyakit paru-paru kronis dari sumber apapun seperti kebiasaan merokok dan sebagainya, kanker, dan penyakit jantung. Penyakit-penyakit seperti ini membuat tubuh seseorang kesulitan untuk melawan virus-virus menular, salah satunya pneumonia. Dari berbagai penyakit itu yang mungkin paling penting untuk diperhatikan adalah diabetes dan penyakit paru-paru kronis akibat kebiasaan merokok. Hal ini penting mengingat banyaknya perokok aktif yang ada di Indonesia. Para perokok ini punya resiko yang tinggi untuk terkena pneumonia. Terakhir adalah lansia. Mengapa kelompok usia ini lebih rentan terkena pneumonia? Hal ini berkaitan dengan beberapa faktor.
Pertama adalah yang baru saja kita bahas. Kebanyakan lansia punya penyakit kronis. Tapi proses penuaan sendiri membuat seseorang lebih rentan tertular penyakit. Mengapa? Karena seiring berjalannya waktu, sel-sel dalam tubuh kita semakin lemah dan tidak lagi mampu melawan infeksi sebaik ketika kita masih muda. Inilah mengapa kebanyakan lansia berusia 60-70 tahun punya resiko yang lebih tinggi untuk tidak hanya terkena pneumonia, tapi juga meninggal karena penyakit ini. Kita mengetahui hal ini karena tidak banyak orang-orang muda berusia 20-an meninggal akibat pneumonia dengan jenis yang sama. Jadi vaksin untuk mencegah pneumonia sangat penting bagi para lansia. Seiring bertambahnya usia, kita menjadi lebih bergantung pada orang lain untuk melakukan berbagai hal. Hal ini terjadi karena tubuh kita semakin melemah. Tetapi seperti yang sudah disebutkan tadi, jiwa kita lebih lemah ketika kita tidak hidup di dalam Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Setiap kita tidak mampu menyelamatkan diri kita dari dosa-dosa kita sendiri. Sebuah ayat dalam kitab Roma mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bahkan ketika kita masih berdosa, Tuhan sangat mengasihi kita dan rela mati untuk kita. Tapi mengapa Kristus rela mati untuk kita? Mengapa Allah mengirimkan Yesus Kristus ke dunia? Alkitab mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengirimkan Yesus Kristus ke dunia ini karena Dia mengasihi kita dan ingin agar kita hidup kekal bersamanya. Bagaimana kita bisa menerima keselamatan ini? Alkitab berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit untuk menunjukkan kuasa-Nya atas maut. Anda juga bisa menerima kehidupan kekal dalam Yesus Kristus. Anda hanya perlu percaya akan apa yang sudah dilakukannya bagi diri Anda. Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama mengikuti catatan Dr. Lukas dan kiranya ini memberikan Anda pemahaman tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kalau Anda punya pertanyaan atau Anda terkesan dengan acara ini, silakan kirimkan tanggapan Anda bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.